Presiden Jokowi harus hati-hati dalam memilih. Presiden Jokowi akan menyelesaikan 2 periode masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai capres, sehingga bisa dipastikan tahun depan bangsa Indonesia mempunyai presiden baru. Meskipun demikian, nama Presiden Jokowi dan pengaruhnya terhadap perpolitikan tanah air masih sangat besar. Menurut survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi sebesar 82%. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia menyukai sosok Presiden Jokowi. Secara tidak langsung, capres yang paling disukai di tahun 2024 mendatang adalah tokoh yang disukai Jokowi. Oleh karena itu, beberapa tokoh politik bahkan partai politik terus berada di sekitar Presiden Jokowi, bahkan makin mendekat. Hal ini agar mereka mendapat endorse dan citra baik dari masyarakat. Prabowo Subianto merupakan mantan rival berat Presiden Jokowi di 2 pilpres sebelumnya. Tapi sekarang, Prabowo menjadi sahabat dekat Presiden. Dalam banyak momen, Prabowo selalu mendampingi Jokowi kemanapun berkunjung. Berita terbaru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tampak akrab dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara puncak penanaman mangrove nasional di Jakarta Utara. Ya, ini kan dilaksanakan di seluruh tanah air Indonesia dan ini menjadi puncaknya. Kita tahu kita memiliki mangrove terluas di dunia, 3,3 juta hektar hutan mangrove kita, terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita pelihara. Kalau di tempat-tempat yang kritis, kita tanami kembali, sehingga jangan sampai ada hutan mangrove kita yang rusak. Karena ini mangrove penting, yang pertama mengembalikan habitat untuk kepiting, ikan, ada biawak, ada monyet, ada burung-burung banyak sekali. Di sini ada burung elang yang sudah mulai kembali lagi datang. Saya kira proses menanam kembali hutan mangrove ini tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh tanah air harus terus dilakukan. Dan ini dalam rangka juga melindungi pesisir kita dari kemungkinan nanti adanya perubahan iklim sehingga air dari permukaan laut naik atau ada gelombang besar juga bisa menahan. Ini memang proteksi alam yang banyaknya kebersamaan Jokowi dan Prabowo menimbulkan persepsi publik jika Jokowi mendukung Prabowo. Di sisi lain, PDI Perjuangan yang merupakan partainya Joko Widodo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Dari segi kepartaian, tentu saja Presiden Jokowi wajib mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, sebagaimana titah Megawati sebagai ketua umum. Lalu sebenarnya Presiden Jokowi mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Seperti Jokowi mendukung keduanya, asal jangan Anies Baswedan. Sepertinya Presiden Jokowi percaya terhadap kedua tokoh ini akan melanjutkan kinerjanya yang belum selesai. Dengan kata lain, Ganjar dan Prabowo merupakan orangnya Jokowi. Masalahnya kira-kira bagaimana sikap PDI Perjuangan jika benar Jokowi mendukung Prabowo Subianto jadi capres selain Ganjar Pranowo? Jika Megawati murka, maka Jokowi akan terkena hukuman.
bisa kena teguran keras, bahkan bisa dikeluarkan dari partai. Memang Presiden Jokowi sudah tidak berkepentingan secara langsung dengan PDI Perjuangan. Toh sudah pernah menjabat sebagai presiden, yang merupakan jabatan politik tertinggi. Secara pribadi, Presiden Jokowi tidak perlu PDI Perjuangan lagi. Tetapi Jokowi harus punya etika. Selama ini PDI Perjuangan merupakan parpol yang berjasa mengantar dan mendukung dirinya berkarir politik secemerlang sekarang ini. Jangan sampai kacang lupa pada kulitnya. Kemudian Presiden Jokowi masih punya kepentingan, walaupun bukan untuk pribadinya, tapi untuk anak sulung dan menantunya, Gibran dan Bobi. Mereka berdua, khususnya Gibran, digadang-gadang bisa menjadi kader potensial bagi PDI Perjuangan selevel Jokowi. Jadi, Presiden Jokowi harus benar-benar hati-hati dalam memilih jalan dan memilih dukungan, apakah Prabowo atau Ganjar. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?